Shalom. Tema gereja kita pada bulan ini adalah Finish Strong, Finish Well. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejujurnya tema ini sangat memberkati saya. Ketika saya ada di dalam masalah, ketika saya ada di dalam persoalan, terkadang-kadang kita merasa lemah, letih, lelah dengan persoalan yang ada. Tapi firman Tuhan selalu berkata, engkau bisa. Engkau kuat, bersamaku engkau akan kuat. Dan Tuhan menginginkan kita untuk mengakhiri setiap fase kehidupan kita dengan finish strong, finish well. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin di dalam penantian kita akan janji Tuhan, kita juga merasa kadang-kadang lelah dan menjadi ragu. Benarkah janji Tuhan itu untuk aku? Kenapa sampai hari ini berkat Tuhan belum juga turun di dalam kehidupanku? Ingat Bapak Ibu bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Amin ya. Bahwa janji Tuhan tidak pernah lekang oleh waktu. Jadi kita harus bersabar. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan nanti pada saatnya akan turun dan akan memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, finish strong, finish well, menjadi rem di dalam kehidupan kita. Saat kita mau emosi, saat kita mau marah atau karena tekanan-tekanan yang kita hadapi, ketika tema ini diingatkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita menjadi sadar. Kita mengerem diri kita supaya kita bisa mengakhiri setiap fase kehidupan kita dengan finish well. Apa yang dimaksud dengan finish strong dan finish well? Finish strong adalah menyelesaikan dengan kondisi optimal, tetap semangat sampai tujuan. Ini finish strong, saudara. Bahwa kita harus menyelesaikan dengan kondisi optimal. Artinya kita tidak menjadi loyo atau kita menjadi putus asa, bahkan patah semangat. Padahal kita belum sampai kepada tujuannya. Kemudian apa yang dimaksud dengan finish well? Finish well adalah menyelesaikan dengan iman dan integritas, bukan di awal, tetapi sampai akhir. Ketika kita ada di dalam masalah Bapak Ibu, biasanya kita berdoa, kita bergumul dengan Tuhan. Dan ketika kita mendengar jawaban Tuhan, kita mendengar janji-janji Tuhan, kita merasa kuat. Kita yakin bahwa persoalan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Kita percaya bahwa semua persoalan yang Tuhan izinkan adalah untuk kebaikan kita. Dan kemudian kita dengan iman berjalan melalui masalah demi masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi ketika janji Tuhan tidak kunjung tiba, seringkali kita merasa menjadi lemah, menjadi letih dan meragukan akan janji Tuhan. Benar enggak ya yang aku dengar itu adalah suara Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan merindukan bahwa kita bisa mengakhiri setiap masalah atau setiap ujian yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita dengan finish strong, finish well. Dengan kekuatan iman, karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan buat kita, Tuhan mampu melakukan semuanya. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah kita merasa lemah, letih di dalam menghadapi masalah kehidupan. Lakukanlah dengan iman dan percaya penuh kepada Tuhan bahwa kita sanggup. Karena Tuhan berkata bahwa pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tidak melebihi kekuatan kita. Artinya saudara mampu menyelesaikan masalah yang sedang saudara hadapi. Apalagi kita melakukannya bersama dengan Tuhan. Pasti bisa, pasti mampu. Nah,
juga kita mengakhiri setiap permasalahan kita, bukan hanya menyelesaikan asal-asalan atau menyelesaikan dengan ambisi kita, dengan tujuan kita pribadi, tapi Tuhan ingin kita menyelesaikan setiap masalah kita dengan baik, sesuai dengan firman Tuhan, menjaga iman dan integritas hidup kita. Banyak orang Bapak Ibu yang menyelesaikan masalah untuk mencapai tujuan, sehingga dia tidak peduli dengan orang di sekitarnya. Yang penting, apa yang aku inginkan itu terjadi. Apa yang aku inginkan tercapai. Hanya itu motivasi mereka. Mereka tidak pernah menyelesaikan dengan baik. Finish strong, finish well. Itu berfokus pada daya tahan dan keberhasilan jangka panjang, bukan sekedar penyelesaian sesaat. Nah Bapak Ibu, jangan sampai kita jatuh karena kegagalan, karena kita putus asa, kita menyerah dengan situasi. Tuhan tidak merindukan itu. Atau justru kita jatuh karena keberhasilan kita. Kita menjadi sombong, kita merasa, nah aku mampu kan, yang lain nggak bisa ya. Kita jangan sampai seperti itu. Tuhan rindu, kita jangan jatuh, baik karena kegagalan kita atau keberhasilan kita. Fokus kita harus pada garis akhir perjuangan. Jaga iman dan integritas kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi saat ini. Seringkali untuk mencapai sesuatu kita harus berbohong. Untuk mencapai sesuatu kita harus menjatuhkan teman kita atau relasi kita atau apapun. Tapi Tuhan malam hari ini rindu kita menjaga iman dan integritas kita. Apapun yang kita hadapi, kita tetap bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah artikel yang sangat menarik yang saya baca baru-baru ini ya. Di dalam renungan Paskah di tengah desorientasi moral yang ditulis oleh Darwin Darmawan, Sekretaris PGI. Itu menanggapi ungkapan dari seorang tokoh politik ya. Dia mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak memiliki keunggulan atas Genghis Khan ya. Mengapa tokoh politik ini bisa berkata demikian? Bahwa Yesus Kristus tidak memiliki keunggulan atas Genghis Khan ya. Nah, orang ini mengatakan demikian karena kekuatan itu seringkali itu mengalahkan moralitas ya. Nilai-nilai kelemah lembutan, pengorbanan diri memang menopang kehidupan bersama secara internal. Namun ketika berhadapan dengan pihak luar yang kejam, kuat dan agresif, maka komunitas yang menghidupi kasih sering berada di posisi rentan dan terancam musnah. Mungkin hal ini sering kita ketahui atau kita bahkan kita melihat sendiri atau kita alami ya Bapak Ibu, bahwa kekuatan seringkali mengalahkan kejujuran. Kekuatan seringkali mengalahkan moralitas ya. Ini banyak terjadi di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus kita luar biasa. Dia mengajarkan bahwa kasih mengalahkan segalanya. Justru Tuhan menjunjung tinggi akan nilai-nilai kasih. Tuhan Yesus saat ada di muka bumi ini, dia adalah tokoh yang bisa mengakhiri kehidupannya saat dia ditugaskan oleh Bapa di surga dengan finish strong, finish well ya. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 14 dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Sudahkah kita melakukan pekerjaan kita di dalam kasih? Atau hari-hari ini kita melakukan pekerjaan kita seringkali tanpa kasih,
Kita melakukan demi tujuan kita, ambisi kita, sikut kanan, sikut kiri enggak masalah. Yang penting ambisi kita tercapai. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, sebagai anak-anak Tuhan, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih, supaya engkau bisa mengakhiri setiap fase kehidupanmu dengan finish strong dan finish well, ya. Kemudian Amsal 3 ayat 3 dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh batumu. Tuhan rindu bahwa kasih itu kita pakai seperti kalung pada leher kita. Sehingga kemanapun kita pergi, kalung itu akan beserta dengan kita. Ya, kalau kita pakai kalung kemanapun kita pergi, kalung itu akan mengikuti kita. Ya. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Artinya setiap saat, setiap waktu kita harus memakai kasih. Kemudian Tuhan juga katakan, tulislah itu pada loh hatimu, ya. Artinya dalam loh hatimu, ya. Bukan batumu, saya salah ketik, ya. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menulis di dalam loh hati kita, kemanapun kita melangkah, kasih itu juga akan mengikuti kita. Dan itu yang Tuhan rindukan. Tuhan rindu kita itu hidup dengan penuh kasih. Bahkan Tuhan katakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum kasih itu adalah hukum yang utama dan terutama di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu Bapak Ibu, di tengah situasi dunia yang sulit, seperti saat ini di mana moralitas tidak lagi dijunjung tinggi, seringkali moralitas di nomor sekiakan, ya. Nah, dengan di situasi dunia yang sulit, iman Kristen justru menawarkan cara hidup mengatasi krisis moral, ya. Tuhan mengajarkan kita mengasihi melampaui kepentingan pribadi, bahkan sampai pengorbanan diri. Dan inilah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan tugas Bapa untuk menebus dosa kita, ya. Dia melampaui kepentingan pribadi, bahkan sampai menyerahkan dirinya kepada kita, umat manusia, supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kita mau belajar, saudara, tentang moralitas Paskah, ya, yang baru saja kita rayakan beberapa waktu yang lalu, ya, mulai dari Kamis Putih, kemudian Jumat Agung, Sabtu Sepi, dan kemudian Minggu Paskah atau Minggu Kebangkitan, Minggu Kemenangan. Sebenarnya Yesus mengajak kita untuk menafsir ulang arti kekuasaan, ya. Bagaimana dengan kita? Siapkah kita melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dengan kasih, ya? Kita akan belajar teladan Yesus pada saat Kamis Putih, ya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Membasuh kaki adalah tugas seorang hamba, tetapi Tuhan memberikan keteladanan, kerendahan hati dengan cara dia membasuh kaki para murid-muridnya. Sekaligus sebetulnya melalui peristiwa itu, Tuhan hendak mendeklarasikan bagaimana ia menjalankan kekuasaannya. Yesus tidak memandang keilahiannya. Dengan rendah hati dia mau membasuh kaki para murid, ya. Bagi Yesus, kekuasaan bukan untuk mendominasi, menundukkan ataupun membinasakan. Tetapi kekuasaan adalah kekuatan untuk menyelamatkan melalui pemberian atau pengabdian diri bagi sesama. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bagaimana dengan kita saat ini? Banyak anak-anak Tuhan yang mendapat posisi baik di pemerintahan maupun di gereja ataupun di
tempat usaha atau dimanapun dia diberi posisi oleh Tuhan, tapi seringkali tidak memberikan dirinya untuk pengabdian, tetapi justru kekuasaan dipakai untuk kepentingan pribadi. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan, ya, mumpung ya menjadi pemimpin, mumpung jadi penguasa, ya, sehingga bisa korupsi. Mereka bisa melakukan kekerasan, tindak pidana bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang dunia menunjukkan krisis moralitas, tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, mari kita bangkit menjunjung tinggi moralitas seperti yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah teladan Tuhan yang luar biasa untuk kita semua, ya. Dan pada saat menjelang penangkapan, ya, di Taman Getsemani, ya, pada saat itu Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya, ya, untuk masuk ke Taman Getsemani kemudian berdoa. Saat itu Tuhan Yesus bergumul mengenai penderitaan yang akan dialami. Secara manusia, saudara, ada 2 pilihan yang bisa diambil. Yang pertama, menyelamatkan diri dan menolak kehendak Bapa, ya, seperti yang dilakukan oleh Yunus, ya, disuruh Tuhan ke Niniwe, tapi malah dia ke Tarsis, ya. Tuhan Yesus punya pilihan, dia bisa menyelamatkan dirinya dengan tidak mau melakukan tugas Bapa, ya, dan menolak kehendak Bapa. Yang kedua, menyerahkan diri dan menyelamatkan orang lain. Kita tahu apa yang dipilih oleh Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya di surga, dia berkata, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Tuhan katakan, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah Tuhan yang jadi atas hidupku. Mari saudara, di dalam situasi saat ini, kita juga menaikkan doa yang sama. Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas hidupku, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah Tuhan yang terjadi di dalam kehidupanku. Kesempatan yang pertama, ya, Tuhan memilih menyelamatkan diri dan menolak kehendak Bapa itu terbuka karena Tuhan Yesus memiliki pengikut. Bahkan salah satu muridnya sempat menghunus pedang untuk membela Yesus ketika dia akan ditangkap. Tapi Yesus menegurnya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Matius 26 ayat 25. Yesus tidak mau pakai jalan kekerasan. Demikian juga saat ini Tuhan berbicara kepada kita, sarungkan perkataan kotormu, sarungkan fitnahmu, sarungkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak ingin kita memakai kekerasan di dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi, tapi Tuhan rindu kita menyelesaikan dengan kasih, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga memiliki kekuatan spiritual. Tuhan Yesus sanggup membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, bahkan orang mati pun bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya, kalau Tuhan mau, seharusnya Tuhan bisa mengalahkan orang-orang yang hendak menangkap dirinya. Tetapi Yesus memilih menyerahkan dirinya, memilih taat walaupun dia harus melalui via dolorosa dan harus mati di atas kayu salib. Satu teladan yang luar biasa yang Tuhan
berikan kepada kita umat manusia. Dan saat Jumat Agung, saat Yesus dihukum mati dengan cara disalib, di tengah-tengah penderitaannya, Yesus berkata, "Ampunilah mereka karena tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang yang menyalibkannya, orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang mencambui Dia, meludahi Dia, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi Tuhan tetap mengasihi dengan memintakan pengampunan kepada Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita meneladani. Kalau saat ini kita mengalami mungkin difitnah orang, kita dianiaya, atau kita mengalami kesulitan itu belum seberat apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita juga mau belajar seperti Tuhan, melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti kita. Kita mau lepaskan pengampunan dan kita tetap mau mengasihi orang itu tanpa rasa dendam di dalam hati. Dan saya percaya ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita tidak sendirian, tetapi Tuhan bersama dengan kita. Tuhan yang akan menolong kita dengan cara membuka jalannya yang ajaib, yang tidak pernah kita pikirkan. Tetapi itulah yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Menjelang wafat, Yesus berkata, "Sudah selesai." Yohanes 19 ayat 30. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, seakan-akan membenarkan apa yang dikatakan oleh dunia. Kebaikan dikalahkan oleh kejahatan. Betul saudara? Ketika Yesus mati di atas kayu salib, banyak orang yang mengatakan bahwa kebenaran pada akhirnya dikalahkan oleh orang-orang yang berkompromi ingin membunuh Tuhan Yesus. Tetapi kita tahu bahwa Yesus mampu mengatasi kematian. Ini adalah arti Paskah yang sesungguhnya. Paskah berasal dari kata Pesah Ibrani, artinya melewati atau melampaui. Tidak hanya merujuk pada bebasnya umat Israel dari perbudakan Mesir, tetapi diperdalam dengan kebangkitan Yesus, yaitu dengan mengalahkan kejahatan dan kebencian melalui kebaikan dan pengampunan. Jadi melalui Paskah, Yesus mengajarkan kemenangan, bukan melalui penaklukan, tetapi melalui pengorbanan diri. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yesus mengalami kemenangan, Dia bangkit dari kematian, Dia mengalahkan maut, ya. Tetapi bukan dengan cara mengorbankan orang lain, tetapi melalui pengorbanan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paskah menghadirkan koreksi kemenangan, tidak lahir dari dominasi, tetapi dari pengorbanan diri. Kebangkitan Kristus, bukti nyata bahwa kerendahan hati dan pengorbanan bukanlah jalan kekalahan, melainkan jalan yang membuka kehidupan bersama yang lebih adil, bermartabat, dan manusiawi. Kekuatan, kekejaman, dan penaklukan alat gengiskan mungkin mewarnai sejarah kehidupan, namun kekuasaan yang dibangun atas kekerasan tidak bisa langgeng lama. Bukankah ini intisari kehidupan? Bahwa seorang ibu ketika melahirkan anaknya, dia memberikan dirinya, dia memberikan hidupnya untuk anaknya. Karena saat melahirkan itu satu pengorbanan yang luar biasa, ya. Oleh karena itu Tuhan ajarkan kepada kita, siapkah kita memberikan hidup kita untuk sesuatu kehidupan yang baru, yaitu kebenaran di dalam Tuhan. Teladan Yesus, ya. Mungkin selanjutnya teladan Yesus, ya. Melalui moral menawarkan kekuatan yang lembut, tetapi memberi dampak yang kuat. Kasih adalah bentuk moral yang lembut, tetapi dengan kelembutannya
Tuhan Yesus memberi dampak yang kuat. Walaupun saat ini Yesus tidak lagi hadir secara fisik, tetapi pengaruhnya tetap hidup sampai saat ini. Kemudian Yesus tidak memakai senjata, tetapi Yesus sanggup menaklukkan hati banyak orang karena melalui kasih yang diberikannya. Kemudian Tuhan Yesus tidak meninggalkan tulisan, tetapi menggerakkan jutaan tangan menulis tentangnya. Ya. Kemudian katakan Tuhan Yesus tidak punya rumah, tetapi namanya diucapkan di rumah-rumah ibadah sampai hari ini. Ya. Tuhan Yesus tidak mempertahankan diri, tetapi mempertahankan kehidupan dengan menyerahkan dirinya. Tuhan Yesus tidak menang dengan mengorbankan manusia, tapi ia berkorban untuk menyelamatkan dunia. Justru karena itu, karyanya menginspirasi di tengah dunia yang mengagungkan kekuatan jalannya, tetap bertahan sunyi, tapi terus bekerja memperbarui dunia. Ya. Karya Yesus menginspirasi banyak orang, bahkan orang-orang di luar Kristen pun ada yang mengagumi Tuhan Yesus, bagaimana kekuatan moral yang ditunjukkan di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita, saudara? Siapkah kita meneladani Yesus, Sang Gembala Agung kita? Finish strong masih bisa dilakukan oleh beberapa orang. Bahkan ambisi pun bisa mendukungnya. Orang yang memiliki ambisi kuat, saudara, dia memiliki kekuatan untuk menyelesaikan sampai akhir. Tapi bagaimana dengan finish well? Mengakhiri dengan iman dan integritas yang terjaga. Ini lebih sulit dikerjakan karena manusia cenderung melibatkan emosi dan menghalalkan segala cara. Dan Tuhan Yesus mengajarkan saat kita menyelesaikan masalah, emosi kita tidak boleh terlibat. Karena saat emosi kita terlibat, maka keputusan yang kita ambil seringkali salah. Oleh karena itu, selesaikan masalahmu tanpa melibatkan emosimu. Berdoalah, minta hikmat kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan solusi, jalan keluar, dan sesuatu yang luar biasa akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tugas kita sebagai anak Allah adalah meneladani Yesus. Di dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya ini adalah suatu kewajiban kita menaruh pikiran dan perasaan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, pikirkan terlebih dahulu. Ini sesuai tidak dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Kalau itu bertentangan, jangan lakukan. Tapi kalau saudara merasa, ya ini sesuai dengan firman Tuhan, lakukanlah itu. Ya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 lebih jelas dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Kristus, kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita wajib, kata wajib harus digarisbawahi, tidak bisa boleh dilakukan, boleh tidak, tapi hukumnya wajib, hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mau belajar mulai hari ini melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, karena Tuhan rindu kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Jadi kunci hidup daripada finish strong, finish well itu adalah ada di jalan Yesus. Ya. Kan Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Artinya melalui aku adalah melalui jalan Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa jalan Tuhan adalah firman Tuhan. Sekalipun dunia berkata bahwa banyak jalan menuju Roma, ya Bapak Ibu, tetapi firman Tuhan katakan hanya ada satu jalan sampai kepada Bapa. Dan saya katakan untuk kita bisa mengakhiri hidup kita dengan finish strong atau setiap fase kehidupan kita dengan finish strong, finish well, itu hanya ada di jalan Tuhan. Karena kadang kita butuh kekuatan saat kita menghadapi masalah yang berat di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita ada bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita. Apalagi untuk finish well. Supaya emosi kita tidak terlibat, ambisi kita tidak terlibat. Kita bisa menyelesaikan masalah dengan bijak, dengan benar. Saya percaya itu adalah hikmat daripada Tuhan. Tanpa kekuatan Tuhan, manusia sulit untuk mengakhiri setiap fase kehidupannya dengan finish strong dan finish well. Melalui Yesus artinya kita sepakat dengan Tuhan Yesus, kita sepaham dengan Tuhan atau tidak bertentangan dengan Tuhan. Siapkah kita meneladani Yesus? Karena kemenangan sejati hanya melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu kita menjadi prajurit Tuhan yang kuat seperti Kristus. Tidak cemen ya, cetek mental ya, lemah, mudah putus asa. Tetapi kita harus sebagai prajurit Tuhan berdiri di atas kebenaran firman Tuhan apapun yang terjadi ya. Tuhan rindu kita mengalami kemenangan. Makanya Tuhan panggil kita, Tuhan peluk kita. Supaya apa? Kita ini tidak hidup di dalam penderitaan, tetapi hidup di dalam kemenangan. Dan sekali lagi saya katakan, untuk mengalami kemenangan, Tuhan pelengkapi kita secara luar biasa. Tuhan memberikan roh-Nya kepada kita. Roh Kudus, roh Allah, itu Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Supaya apa Bapak Ibu? Roh Allah memberi kekuatan kepada roh kita. Dan kita bisa terhubung dengan Tuhan melalui Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan juga berikan otoritasnya, kuasanya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita diperkenan memakai nama Tuhan Yesus. Banyak orang yang berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami usir segala kuasa kegelapan. Nah, dalam nama Yesus berarti otoritas yang Tuhan berikan. Kita boleh memakai nama Tuhan Yesus. Dan saat kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, maka otoritas Tuhan turun di dalam kehidupan kita. Ya. Bahkan Tuhan memperlengkapi kita dengan selengkap senjata Allah. Selengkap senjata Allah Tuhan berikan kepada kita untuk melawan tipu muslihat daripada iblis. Perjuangan kita tidak melawan darah dan daging. Kita tahu bahwa selengkap senjata Allah terdiri berikat pinggang kebenaran, kemudian berbaju jirah keadilan, berkasut kerelaan, memiliki perisai iman untuk memadamkan api si jahat, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Tuhan perlengkapi kita sedemikian. Maukah kita menggunakannya? Atau saat ini kita bersikap apatis, cuek dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Tuhan taruh segala sesuatu, baik itu rohnya, otoritasnya, selengkap senjata Allah buat kita manusia, supaya kita ini kuat melawan iblis, supaya kita ini kuat di dalam mengatasi setiap masalah. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah sia-siakan apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Aktifkan itu di dalam kehidupanmu. Tuhan tahu kebodohan kita atau kelemahan kita sebagai manusia. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, manusia terkontaminasi dengan karakter iblis. Tuhan tahu kelemahan manusia setelah dia terkontaminasi oleh iblis. Karena itu di dalam kasih karunia Tuhan berikan jalan
supaya manusia tidak tersesat. Jalan yang Tuhan berikan adalah firman Tuhan. Itulah rambu-rambu yang harus kita lalui. Kalau saudara berjalan di atas kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, saya katakan itu aman, saudara. Saudara aman ketika saudara melakukan kebenaran firman Tuhan. Makanya Tuhan kasih firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai petunjuk untuk kita berjalan supaya tidak tersesat, ya. Kemudian Tuhan juga berikan Roh Kudus-Nya sebagai motor penggerak kehidupan kita. Melalui Roh Kudus, manusia bisa mendapat hikmat Tuhan, solusi, jalan keluar, dan penghiburan. Luar biasa, saudara, apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Perlengkapan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan cuekin Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Jadikan dia partner hidupmu supaya engkau kuat, supaya engkau bisa menyelesaikan setiap permasalahanmu dan finish strong, finish well boleh terjadi dalam hidupmu. Bersama Tuhan, roh manusia menjadi kuat dan sanggup mengalahkan keinginan daging. Setuju saudara, manusia lebih cenderung keinginan daging itu menjadi nomor 1, ya. Apa-apa ego, apa-apa kita. Sebagai contoh saudara, kalau saudara melihat foto, ya kita foto bersama. Ketika saudara melihat, pertama kali yang saudara cari siapa? Diri saudara sendiri. Kok aku mana ya, di mana? Itu mesti yang dicari pertama diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu, manusia cenderung lemah di dalam daging, mengikuti kehendak hati. Sudah tahu kalau berzina itu dosa misalnya, ya. Tapi ketika dia jatuh hati dengan seseorang, tetap aja sih dilakukan. Dia tidak bisa mengekang hawa nafsunya, dia menuruti hawa nafsunya. Tetapi ketika saudara berjalan bersama Tuhan, saudara mengikuti tuntunan Roh Kudus, maka roh saudara menjadi kuat. Karena apa? Karena roh Allah ada bersama dengan roh kita. Dan ketika roh kita kuat, maka roh kita akan mengatasi kedagingan kita. Sehingga kita bisa menolak dosa di dalam kehidupan kita. Ya. Kita bisa menjadi manusia roh yang hidup di dalam kebenaran. Mengakhiri setiap fase kehidupan dengan finish strong dan finish well. Nah, untuk itu kita harus terikat kuat dengan Tuhan sehingga kita menjadi selaras dengan Dia. Firman Tuhan katakan kalau kita carang, kita harus menempel dengan kuat pada pokok anggur. Karena saat kita tetap sebagai carang yang menempel pada pokok anggur, maka kita akan mendapat nutrisi-nutrisi ilahi yang mengalir di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita menjadi carang yang patah, maka nutrisi ilahi itu atau nutrisi yang ada di pokok anggur itu kan terhenti, ya. Ini kalau tanaman, ya. Maka kalau kita jauh daripada Tuhan, kita tidak menempel pada Tuhan, maka seringkali hikmat, kekuatan Tuhan tidak kita rasakan, ya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Bagaimana dengan kita? Adakah kita akan berkata seperti Rasul Paulus? Pada saatnya kita akan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman, ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku. Saudara rindu mendapatkan mahkota kebenaran? Ya, jika kita rindu teladani Yesus di dalam kehidupan kita. Banyak hal kalau kita baca di Alkitab yang Tuhan teladankan, yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita sanggup mengemban tugas Bapa di surga dan mengakhiri dengan begitu indah. Finish strong, finish well terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita percaya penuh kepada Tuhan, sebenarnya tidak ada masalah di dalam kehidupan kita. Di
Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 31 dikatakan, ada jaminan keselamatan ya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Engkau dan seisi rumahmu akan selamat jika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai hari ini Tuhan tetap berkata yang sama. Jika engkau percaya kepada Tuhan Yesus dalam segala aspek kehidupanmu, dalam segala hal, dalam segala perkara, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Ya, seringkali kita menyimpang ke kanan dan ke kiri sehingga kita mengalami problem-problem di dalam kehidupan kita, hasil daripada taburan yang tidak benar di dalam kehidupan kita, hasil taburan dari kejahatan yang kita lakukan. Ya. Kemudian di Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini yang Tuhan rindu sampaikan kepada kita saat ini ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena firman Tuhan kadang-kadang kok nggak bisa dilogika, kita nggak ngerti. Padahal sebelumnya bisa dilogika saudara, tapi karena logika kita mengatakan hal yang lain, makanya seolah-olah firman Tuhan itu tidak bisa dilogika. Tapi Tuhan selalu bekerja dengan luar biasa dan bisa dilogika ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari miliki hati yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Jangan menjadi tanah yang keras sehingga sulit dibentuk. Ya. Kita tahu bejana kalau dibentuk dari tanah, asalnya dari tanah liat. Tapi tanah liat itu siap untuk dibentuk oleh sang penjunan sehingga dia menjadi bejana yang indah. Tapi kalau dia tidak mau dibentuk, maka tidak bisa, saudara. Contoh misalnya pasir. Pasir sulit dibuat bejana kalau tidak dicampuri ya dengan sesuatu, mungkin dengan tanah liat atau dengan air dan sebagainya. Sulit untuk dibentuk. Tapi tanah liat yang siap menjadi bejana indah adalah tanah yang siap dibentuk. Dan kita tahu sebenarnya Roh Kudus adalah air yang mengaliri hati kita untuk mudah dibentuk. Sebagai terakhir saya katakan bahwa Allah tidak menjanjikan hidup ini mudah. Tapi Allah berjanji di setiap kesulitan ada kemudahan. Amin Bapak Ibu ya. Tuhan tidak berjanji bahwa hidup kita, jalan yang kita lewati itu selalu mudah. Tetapi di tengah-tengah kesulitan kita, Tuhan selalu siap memberi kemudahan bagi kita ya. Finish strong, finish well. Membuat saudara menjadi pahlawan sejati di dalam Tuhan. Membuat saudara serupa dan segambar dengan Kristus. Ya. Masuk rencana Tuhan secara sempurna.